Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنوده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبد لم يخشى إلا الله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اختاره الله واصطفاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيدكم كريم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام وهو يوم التسبيح والتحميد والتهليل والتعظيم
wa tamjid fasabbihu rabbakum wa 'azzimuhu wa tubu ilaihi wastaghfiruh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah Idul Fitri yang berbahagia. Di hari yang cerah ini kita berada di tanggal 1 Syawal 1446 Hijriah. Ini tentunya merupakan isyarat bahwa kita semua telah berada di suatu hari yang sangat berbahagia, di mana seluruh umat Islam sentak bangkit bersama-sama menyuarakan dan menggemakkan suara keramat dan sakti, yaitu berupa tahlil, takbir, tahmid dan lain sebagainya. Maka dengan serta-merta kita kibarkan panji-panji kemenangan. Maka dengan serta-merta kita kibarkan panji-panji kejayaan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah Idul Fitri yang berbahagia. Sebulan dalam setahun kita menjalankan ibadah puasa. Perintah menjalankan puasa yang kita lakukan dengan patuh dan taat. Kita berpuasa bukan selaku penyiksaan diri kita karena untuk mengharapkan sesuatu, melainkan semata-mata sebagai pembaktian diri kita kepada Allah Jalla Jalaluhu, dan juga kita mengharap ridha-Nya, juga sebagai wujud dari keberhasilan ibadah Ramadan yang ditegaskan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ending ayat ini yaitu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Itulah tujuan puasa yang baru saja kita lakukan. Oleh karena itu setiap kita harus bertekad untuk meningkatkan takwa kita, dan dapat kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi penting bagi kita untuk memahami hakikat takwa yang sesungguhnya, yang sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib di dalam kitab Al-Khutabah wal Mursyidin, yaitu al-khauf minal jalil wal amal bil tanzil wal isti'dad bil yawmir rahil wal ridha bil ghalib. Takwa itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wal amal bil tanzil, dan mengamalkan apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an. Wal isti'dad bil yawmir rahil, dan mempersiapkan diri untuk meninggalkan dunia ini. Wal ridha bil ghalib, dan ridha dengan hidup seadanya. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Banyak cara di hari yang fitri ini, di hari yang suci ini, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kalau kita melihat keterangan-keterangan di para ulama, hendaknya kita bermuhasabah di hari ini. Kita melihat apakah amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Di mana para ulama mengatakan, memperingatkan dalam suatu keterangan, la taqbalu shaum man qati'ar rahim. Tidak akan diterima puasanya seseorang meskipun puasanya dengan kualitas yang terbaik, meskipun malamnya mereka melaksanakan tarawih, melaksanakan salat tahajud, siangnya bertadarus Al-Qur'an, tetapi puasanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Qati'ur rahim, orang-orang yang memutuskan persaudaraan, orang-orang yang memutuskan silaturahim, itu tidak terima puasanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sering memotivasi para sahabatnya dalam sebuah hadis-hadisnya, di antaranya yaitu man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqihi aw yunza'alu fi athari falyasil rahim.
Barang siapa ingin dipanjangkan umurnya dan dibanyakkan rezekinya, falyasil rahimahu, maka hendaknya dia bersilaturahim. Subhanallah, begitu besar ganjaran Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bersilaturahim, mempererat persaudaraan. Allah panjangkan umurnya dan juga berkahkan rezekinya dan juga diberkahkan kehidupannya. Bahkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Abu Layth Samarqandi mentafsirkan ayat yamhullahu ma yasha wa yuthbit. Terkadang manusia umurnya sudah tinggal sedikit lagi, tercatat di Lauhul Mahfuz sudah tinggal sedikit lagi, tapi berkat dia silaturahim, berkat dia menyambung persaudaraan, menghubungi saudara-saudaranya, dia bertetangga segala macamnya, maka Allah tambah umurnya menjadi 30 tahun. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang qati'ur rahim, orang-orang yang memutuskan persaudaraan, yang sudah di Lauhul Mahfuz tercatat umurnya sekian, maka Allah potong umurnya 30 tahun yang menjadi na'udzubillah. Itu baru di dunia, hadirin rahimakumullah. Adab Allah baru dunia, belum lagi di alam kubur, belum lagi di akhirat nanti. Bahkan baginda kita Nabi Muhammad SAW di dalam buah hadisnya ini disadar oleh Abu Salim Syatri, beliau mengatakan, la yadkhulul jannah man qati'ur rahim wa in kana mata fi dakhilil Ka'bah. Tidak akan diterima, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan persaudaraan, orang-orang yang memutuskan silaturahim, wa in kana mata fi dakhilil Ka'bah, walaupun dirinya meninggal di dalam Ka'bah. Nauzubillah. Coba, meninggal di dalam Ka'bah adalah sebuah ungkapan. Artinya ketika kita Ka'bah kita jadikan kiblat, kita sampai ke sana butuh pengorbanan, butuh uang yang banyak. Dan juga orang-orang yang masuk ke dalam Ka'bah pun sholat 2 rakaat berdoa di sana adalah orang-orang yang pilihan. Tetapi ada orang yang meninggal sampai di dalam Ka'bah, artinya orang itu orang mulia. Tetapi semulia apapun mereka, setinggi apapun derajatnya di sisi Allah, ketika mereka memutuskan silaturahim, ketika mereka tidak mau menegur saudaranya, maka la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga orang tersebut. Na'udzubillah. Begitu besar dosa-dosa dari qati'ur rahim, memutuskan persaudaraan. Karena banyak-banyak keterangan bahwa bahkan di dalam kitab Aqidatul Hamiyah apa yang menyebabkan ini adalah dosa besar. Karena dalam kitab Aqidatul Hamiyah diterangkan, in kasara khatiri mu'minin asyaddu min hadmil Ka'bah 70 marrah. Karena menyakiti satu hati orang mukmin, menyakiti satu hati orang mukmin, asyaddu min hadmil Ka'bah 70 marrah. Itu dosanya lebih besar lagi daripada mereka menghancurkan Ka'bah 70 marrah, sampai 70 kali. Coba kita lihat sejarah bahwa Raja Abraha, dia membangun Ka'bah tandingan, Ka'batul Musyarrafah. Mereka membangun, berada di Yaman Ka'bahnya. Tetapi apa? Orang-orang tidak mau untuk mengunjunginya, kalah tanding terhadap Ka'bah. Akhirnya karena iri, karena hasad terhadap Ka'batul Musyarrafah, dia kumpulkan bala tentaranya begitu besar, bahkan dinamakan pasukan gajah. Tapi apa? Di tengah-tengah perjalanan Raja Abraha dihancurkan oleh Allah dengan mengirim burung ababil. Tetapi ada seseorang yang sudah menghancurkan Ka'bah sampai 70 kali. Itu dosanya belum seberapa. Karena apa? Karena mereka menghancurkan, menyakiti satu hati orang mukmin. Entah itu dari mulutnya, entah itu dari tangannya, entah itu dari kakinya. Na'udzubillah. Oleh karena itu hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala,
di hari yang fitri ini, di hari yang suci ini, marilah kita turunkan ego-ego kita. Kita turunkan semua rasa-rasa benci ini, kita buang. Kita berjabat tangan, kita berpelukan. Jangan sampai hanya masalah-masalah yang kecil terhadap saudara kita menjadi qati'ur rahim. Jangan sampai gara-gara masalah salah ucap itu menjadi qati'ur rahim. Jangan salah dan gara-gara hanya masalah khilafiyah, masalah perbedaan pendapat di antara umat ini menjadi qati'ur rahim. Na'udzubillah. Ingat, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang kedua, di momen lebaran ini, di momen Idul Fitri ini, marilah kita ingat-ingat kembali agar pahala-pahala amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana keterangan dikatakan la yaqbalu shaum man uququl walidain. Tidak akan diterima puasanya seseorang man uququl walidain, bagi orang-orang yang durhaka terhadap orang tuanya. Tidak akan diterima puasanya, amalnya, meskipun dari awal Ramadan dia berpuasa sampai akhir Ramadan, dan puasanya yang berkualitas, dia ibadah siang dan malam, sekali-kali tidak akan diterima puasanya orang tersebut. Karena apa? Durhaka terhadap orang. Jelas Allah Subhanahu wa taala mengultimatum seluruh umat manusia dengan firman-Nya, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jangankan orang tua yang tidak rajin ibadah, orang tua kita kafir pun kita harus hormati. Itu perintah Allah. Bahkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung keridhaan orang tua kita. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain, dan murkanya Allah tergantung kemurkaan orang tua kita. Subhanallah, begitu pentingnya kita memuliakan orang tua kita, meskipun orang tuanya tersebut sudah tua renta. Coba kita lihat fenomena yang terjadi pada sekarang ini. Kita lihat sesuatu yang viral-viral di medsos. Ada seorang ibu yang sudah tua renta, mempunyai 5 seorang anak yang sudah sukses kaya raya, tetapi apa? Ibunya ini ditaruh di panti jompo. Na'udzubillah. Coba kita lihat di dalam kitab Sahih Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghiba anfuhu thumma raghiba anfuhu thumma raghiba anfuhu. Qila man ya Rasulullah? Qala man adraka walidayhi indal kibar ahaduhuma aw kilaihima thumma lam yadkhulul jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan, sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Lalu para sahabat bertanya, siapa wahai Rasulullah yang terhina? Yaitu man adraka walidayhi indal kibar. Sungguh terhina orang yang mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup, atau salah satu dari keduanya. Mereka sudah tua renta, namun justru ia tidak mau menyebabkan dirinya masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Bahkan coba kalau kita lihat, mungkin
mungkin banyak terjadi di antara kita, entah kita sendiri atau di keluarga kita. Sebagai seorang suami, begitu cinta kepada istrinya, sangat cinta, tetapi sayang disayang bahwa kecintaan kepada istrinya melebihi kepada ibunya. Coba, apa yang dikatakan Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab Hikamnya? Tidak akan diterima imannya, tidak akan diterima Islamnya apabila ada seorang suami lebih mencintai istrinya ketimbang ibunya. Naudzubillah. Kalau kita melihat sejarah, jelas para sahabat, Sayyidina Alqamah, ini Sayyidina Alqamah adalah seorang sahabat ketika berjihad paling depan. Ibadahnya pun siang dan malam. Dan beliau adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Tetapi sayang, di detik-detik kewafatannya Sayyidina Alqamah susah, meskipun dituntun oleh baginda Rasulullah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berat, nggak bisa Sayyidina Alqamah. Sampai Rasulullah berkata, kenapa hal ini terjadi? Ternyata ada yang mengatakan Sayyidina Alqamah lebih mencintai istrinya ketimbang ibunya. Kata Rasulullah, bakar sekarang juga, karena aku takut Sayyidina Alqamah akan dibakar nanti di api neraka. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, di momen fitri ini, di momen yang mulia ini, kita ambil tangan ibu kita, orang tua kita yang sudah tua renta. Kita kecup keningnya yang begitu meriput. Kita peluk tubuhnya yang sudah kurus. Karena jika orang tua sudah meninggal, hendak kemana kita meminta maaf? Karena jika orang tua sudah terbujur dengan kain kafan, hendak kemana kita meminta maaf? Jika orang tua sudah terkubur dalam tanah, hendak kemana kita meminta maaf? Mungkin hanya doa yang kita panjatkan selalu pada kedua orang tua kita. Kita sadar bahwa uqul walidain adalah perbuatan dosa yang sangat tercela. Apakah kita tidak pernah berkata-kata kasar kepadanya? Apakah kita tidak pernah merendahkannya? Apakah kita tidak pernah memakinya? Apakah kita tidak pernah membuat dirinya menangis? Itulah perbuatan anak-anak durhaka. Sampai kapan kita tidak mau menemuinya? Sudah berapa lebaran kita tidak pernah pulang terhadapnya, kita tidak pernah menjabat tangannya, mencium tangannya. Itu perbuatan anak durhaka. Tidak akan diterima puasanya anak-anak yang durhaka, ibadahnya semuanya. Naudzubillah. Oleh karena itu, hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, di momen fitri ini kita memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sekian khutbah kali ini sebagai pesan terakhir dari kesempatan berlebaran pada hari yang fitri ini. Marilah kita sama-sama membersihkan hati kita sesama muslim, hilangkan rasa benci dan iri, gantilah semuanya dengan kasih sayang, rasa cinta dengan hati yang terbuka dan lapang, muka yang jernih dan berseri-seri, tangan yang diulurkan, kita saling bermaaf-maafan, kita buka lembaran baru yang masih putih bersih, kita tutup lembaran lama yang mungkin banyak kotor dan noda. Biarkanlah yang tua memberi maaf terhadap yang muda, ayah memberi maaf pada anak, suami memberi maaf pada istri, mertua memberi maaf kepada menantunya,
Demikian sebaliknya dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faidin wal maqbulin. Nas'alullah an yutala a'marana wa yuwaffiqana wa iyyakum lil ta'ati wa ta'ati wa rusulihi wa yarzuqana wa iyyakum wa ridha wa yu'idana wa iyyakum min fadli wa ni'matihi wa yadkhilana wa iyyakum fi jannati Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawli yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih fa nafsin hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa rabbi warham anta khairu rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yad bil farahi was surur wa dha'afa lil muttaqina jazil al-ujur. Wa subhana man harrama shawmahu wa awjaba fitrahu wa hadara fihi min al-ghurur. Ahmadu subhanahu wa ta'ala fa huwa ahaqqul mahmud wa ajal mashkur. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يسر الله بها الصدور وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي أقام منار الإسلام بعد الدخول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم البعث والنشور. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم فأكثروا فيه من الصلاة على النبي الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارحم معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وأهلك الخبرة المشركين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم اكشنا شر الظالمين وشر الحاسدين وشر من يؤذينا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر وللحمد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويأتي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله ولذكر الله أكبر والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu, kita berdoa pada sahabat